Windsor. Dan seperti kita ketahui bahwa ratu ini telah meninggal pada tanggal 8 September lalu. Dan memang banyak sekali sekarang beritanya di media sosial ya kan yang ramai sekali diperbincangkan. Untuk itu kita akan bahas semuanya secara lebih jauh lagi tentang tren-tren di media sosial ya. Seperti apa sih tren-trennya? Apa sih yang dibicarakan sebenarnya di dalam negeri maupun di luar negeri? Dan untuk itu sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator. Halo Mbak. Halo, selamat sore. Sore Mbak Wulan. ya Mbak ya. Iya. Kalau misalkan di Inggris kayaknya masih Pagi. siang atau pagi ya. Kita nggak diundang ya Mbak ya. Iya, sayang sekali ya. Padahal kita sangat mengharapkan kita bisa hadir di salah satu upacara pemakaman Ratu Inggris yang berkuasa sangat lama itu. Betul, gitu 70 tahun ya Betul berkuasanya. Dan ini tuh benar-benar ratu loh ya, 70 tahun. Ini sebenarnya kalau di media sosial sendiri, Mbak, kita kan mau ngebahas soal media sosialnya ya. Di luar negeri dan di dalam negeri sama nggak sih Mbak trennya? Trennya sebenarnya sama gitu ya secara garis besar. Tetapi apa yang menjadi isu besar di sana dan di Indonesia sedikit berbeda. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya ketika Ratu meninggal kemarin, netizen dari seluruh dunia tuh kaget sekali gitu. Karena mereka tuh sangat berharap luar biasa sama Ratu ini karena ibunya kan juga memiliki umur yang sangat panjang kan gitu. Betul. Nah, kemudian ketika diumumkan Ratu mangkat, maka yang terjadi adalah seluruh netizen yang berbahasa Inggris ya gitu di seluruh dunia itu mempercakapkan sebesar 1,7 juta gitu. Jadi luar biasa sekali. 1,7 juta percakapan dengan engagement 34 juta. Artinya apa? Jadi 1,7 postingan itu kemudian di-repeat, di-replay, di-mention dan semuanya gitu. Jadi ternyata gaungnya luar biasa besar gitu pada waktu itu gitu. Di Indonesia sendiri pun begitu gitu ya. Walaupun mungkin kita tahu kan kalau di media sosial itu banyak kan netizen milenial gitu. Ternyata mereka juga seneng banget gitu ya melihat Ratu Elizabeth sebelumnya gitu dengan senyumnya yang khas gitu, dengan figur yang sangat powerful gitu ya, dengan betapa dia itu selalu dikenang oleh netizen misalnya gitu kan karena seluruh cerita tentang keluarganya terutama gitu. Betul, keluarganya. Nah, di Indonesia itu ada sebesar 50.000 percakapan terkait dengan mangkatnya Ratu Elizabeth dan itu engagementnya sebesar 2,6 juta. Memang betul 80% percakapannya ada di Twitter. Nah, sisanya 17% itu ada di Facebook dan itu sesuatu yang cukup menarik gitu ya terkait mereka. Menarik ya. Betul. Nah, sebenarnya tuh hampir sama ya kalau di Indonesia sama di internasional. Yang pertama adalah soal raja baru gitu. Karena begitu Ratu Elizabeth wafat, itu kan King Charles atau Pangeran Charles langsung menjadi raja dan itu menjadi perbincangan netizen internasional baik di Indonesia maupun di internasional. Tapi yang menarik apa ya Mbak? Sorry, saya potong. Yang menarik itu perbincangan ketika Pangeran Charles naik langsung jadi raja nih saat ini gitu ya. Karena saya sempat baca gitu ya. Sebenarnya orang-orang tuh pengennya Pangeran William langsung menjadi raja. Itu pasti netizen Indonesia kan? Nah, netizen Indonesia tuh langsung semuanya mendukungnya. Udahlah Pangeran William aja gitu. Ya, kenapa? Karena ketika kita bicara soal Pangeran Charles, seperti juga isu terbesar netizen di dunia kedua itu adalah Lady Di. Lady Di. Betul gitu. Jadi kenangan tentang Lady Di itu dia begitu abadi gitu ya di seluruh netizen gitu. Dan sebenarnya apa yang kita pelajari dari Lady Di adalah cerita tentang kisah Cinderella gitu. Dan kemudian dia juga memiliki anak-anak yang ganteng-ganteng gitu kan. Dan awalnya semua itu kayak aduh ini betul-betul mimpi gitu kan. Mimpi semua orang gitu ya. Semua betul, orang gitu. ingin menjadi seperti itu. Betul sekali dan ketika akhirnya terjadilah perceraian itu seperti kisah cerita mereka terkait sama Cinderella itu hancur berkeping-keping gitu. Tapi selain Putri Diana, apakah anak-anaknya juga menjadi perbincangan? Karena kan kita akhirnya melihat Fab Four, bilangnya Fabulous Four ya, yaitu Pangeran William, Harry, ya kan? Karena udah nggak pangeran ya. Jadi bilangnya langsung Harry kayak kenal banget gitu ya. Dan juga ada Meghan. Dan juga ada, kita bisa bilangnya sekarang Putri ya, Putri Kate ya. Nah itu mereka akhirnya tampil lagi berempat, ya kan. Nah itu berapa persen sih orang membicarakan soal itu? Karena di luar negeri malah itu yang paling dibahas untuk saat ini. Betul, nah yang itu adalah isu terbesar ketiga sebenarnya di internasional, di Indonesia. Tetapi isu terbesar keempat di Indonesia.
Gitu. Jadi kalau di netizen internasional itu mereka lebih banyak bicaranya tentang si apa namanya Harry dan Meghan pasti gitu kan. Di luar ya. Betul gitu. Kalau di Indonesia enggak, karena apa? Mereka tuh sangat mengidolakan pasangan William sama Kate. Mereka tuh udah ganteng dan cantik, hidupnya baik-baik saja gitu, dan kehidupannya tuh sempurna gitu. Bener. Jadi kayak mengulang lagi cerita Cinderella lagi. Betul gitu sekali. ya. Nah, tadi ya Mbak, kalau kita tadi bicara soal Lady Di gitu, ada satu fenomena yang menarik gitu. Jadi ternyata kalau di internasional mereka mengaitkan apa namanya Lady Di itu tidak hanya sama Pangeran Charles, tetapi juga kepada Ratu Elizabeth. Jadi di sana itu meskipun gitu ya, meskipun dia sudah bercerai dengan anaknya gitu ya, tapi ternyata Ratu Elizabeth itu masih memberikan penghormatan tertinggi kepada sang putri. Dan inilah yang juga dihargai oleh netizen internasional. Tidak mudah buat mereka gitu kan. Ternyata Ratu pun bisa memberikan penghormatan gitu. Dan dia memberikan satu pidato yang sangat menyentuh hati atau emosional gitu netizen internasional. Jadi pidatonya nih ya, saya bacakan gitu ya. Dia adalah manusia yang luar biasa dan berbakat. Dalam suka dan duka, dia tidak pernah kehilangan kemampuannya untuk tersenyum dan tertawa, atau menginspirasi orang lain dengan kehangatan dan kebaikannya. Saya mengagumi dan menghormatinya atas energi dan komitmennya kepada orang lain, dan terutama untuk pengabdiannya kepada kedua putranya. Itu adalah pidatonya, dan ini sesuatu yang sangat menyentuh gitu ya netizen internasional gitu ya terhadap jadi bagaimana hubungan antara keduanya gitu. Dan ini membuat netizen juga semakin respect terhadap Ratu Elizabeth gitu. Jadi dia tetap memperhatikan Lady Di walaupun kita tahu situasi yang terjadi pada saat itu seperti apa gitu. Betul. Ini kan kalau kita lihat memang Ratu Elizabeth itu adalah seorang ratu yang very powerful gitu ya. Betul. Dia ini mungkin juga bisa menjadi sosok yang akhirnya mungkin kalau untuk kaum milenial separuh jalannya taunya gitu ya. Kalau dulunya mungkin enggak, tapi kalau kaum milenial taunya yang sekarangnya aja gitu. Tapi pasti kan cerita hidupnya bisa diambil. Itu menjadi tren juga nggak sih saat ini? Nah, kalau kita lihat di media sosial ya, netizen itu sangat banyak terkagum-kagum gitu ya dengan perjuangannya Ratu Elizabeth, terutama dari muda sampai saat ini gitu. Bahkan juga disebutkan gitu ya di media sosial itu bagaimana dulu tuh Ratu Elizabeth itu dia menjadi montir gitu kan, dengan baju montirnya gitu. Terus kemudian perubahan wajah dari kecil sampai akhirnya mereka sampai akhirnya ratu berusia seperti sekarang. Dan netizen itu selalu terkagum-kagum, apa sih sebenarnya rahasia umur panjangnya itu kemarin gitu. Saya juga sampai bertanya-tanya gitu, umurnya sampai 96. Gimana caranya panjang umur tuh, pasti kan netizen tuh pada pengen tahu semua gitu ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Jadi apa salah satunya, beberapa hal yang netizen itu lihat gitu ya, mereka mengambil pernyataan dari beberapa pakar tentang Ratu Elizabeth. Salah satunya adalah terkait sama hobi dia gitu ya, terkait dengan sepak bola, kemudian juga anjing-anjingnya. Tetapi yang paling banyak diangkat, kenapa sih dia itu sangat awet muda gitu ya. Dan selalu terlihat bahagia gitu. Lihat kan gitu. Nah, jadi ternyata mereka dikatakan bahwa salah satu resepnya adalah Ratu itu sebenarnya suka humor. Oh, suka ketawa. Iya, dia suka humor, dia suka bikin humor gitu kan. Jadi dia selalu, para pengamat ini mengatakan bahwa Ratu itu selalu memposisikan dirinya tuh tidak terlalu serius gitu. Walaupun posisinya serius betul sekali gitu. Nah, beberapa pakar lagi juga mengatakan bahwa menertawakan sesuatu itu untuk Ratu Elizabeth itu adalah teknik bertahan hidup yang penting gitu bagi Ratu Elizabeth. Jadi mereka bertanya kira-kira apa, dan ternyata salah satunya itu adalah humor gitu. Nah, tapi ternyata humor yang banyak menjadi isu besar di netizen internasional, mereka sangat suka sekali karena humor-humornya. Ternyata netizen Indonesia tuh kurang banyak tahu gitu. Satu-satunya pemberitaan atau satu atau dua pemberitaan terkait Indonesia yang terkait dengan humornya Ratu Elizabeth adalah ketika itu suatu saat Ratu Elizabeth itu lagi jalan-jalan di dekat rumahnya gitu. Dia ketemu dengan sekelompok turis Amerika. Nah, turis Amerika itu tidak tahu itu Ratu. Jadi dia bertanya lah sama Ratu,
kamu tinggal di sini? Iya, saya punya rumah di situ gitu. Terus kemudian ditanya lagi, kamu pernah nggak ketemu sama Ratu gitu? Terus Ratu bertanya, aku sih belum pernah gitu. Tapi dia pernah. Nah, dia menunjuk pada polisi yang mengawal dia gitu. Dan dia ketawa-ketawa aja gitu. Jadi dia tuh merasa santai aja walaupun orang itu tidak tahu bahwa dia adalah seorang ratu gitu. Nggak apa-apa. Jadi dia Nggak intinya apa-apa, dia tuh nggak gitu. perlu dielu-elukan Iya, nggak setiap usah sakit saat. hati lah ya, Iya, kalau gitu. orang nggak kenal ya udah. Ih gitu gila ya, kan. gue udah jadi ratu udah bertahun, lu nggak kenal gue, Ya lu ada di tanah ampun. gue, nah gitu kan. Tapi Nah, dia nggak baperan lah nggak istilahnya. baperan, nah betul. Juga waktu dia lagi belanja nih kan gitu di toko Permata kalau nggak salah. Nah pegawainya bertanya gitu, Anda wajahnya mirip sekali ratu gitu. Padahal itu ratu gitu. Jadi dan dia tuh menanggapi itu dengan santai gitu. Nah, jadi kalau di media kita di Indonesia itu lebih banyak bicara tentang keseharian ratu, betapa dia berusaha untuk dekat dengan masyarakat gitu. Nah, tetapi kalau di internasional itu berbeda. Mereka yang banyak diangkat adalah bagaimana sisi humor gitu ya. Ratu Elizabeth misalnya dengan keluarganya, ketika dia membuat Meghan cekikikan ketawa berdua dengan Kate Middleton gitu. Terus juga terutama kepada beberapa presiden yang pernah barengan sama dia ketika dalam satu jamuan gitu. Sehingga netizen itu secara internasional itu sangat terkesan gitu. Jadi walaupun dia sangat powerful, ternyata dia bisa juga ya santai dan relax gitu. Dan mungkin gak cuma santai dan relax gitu ya Mbak. Ya memang kita tahu yang namanya Ratu Elizabeth ini peninggalannya itu banyak banget kan, permatanya. Udah gitu, wah pokoknya segala macam deh yang ada dia diwarisi maupun punya dia sendiri. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata nih ya sahabat Kompas TV, Ratu ini dimakamkan hanya dengan 2 yang ada di dalamnya, di diri dia. Yaitu adalah cincin pernikahannya dan juga kalung mutiara, anting mutiara. Jadi sebegitu sederhananya sang ratu ini gitu. Nah itu sebenarnya adalah yang menjadi sorotan netizen. Kenapa gitu? Pernikahan dia dengan Pangeran Philip itu luar biasa. Mereka abadi, mereka selalu berdua, mereka selalu bersama, saling respect gitu. Bahkan kepada Pangeran Philip gitu ya, si Ratu Elizabeth itu menyampaikan gitu loh bahwa dia sangat menghormati Pangeran Philip. Suaminya tersebut gitu, dan itu adalah salah satu bentuk itu bahwa ternyata mereka memiliki cinta yang abadi. Oleh karena itu cinta yang abadi itulah yang diwujudkan dengan cincin pernikahan gitu, bahwa cinta itu sampai dibawa ke liang kubur, dan juga terkait dengan mutiara. Benar. Tahu kan mutiara? Tahu. Nah, jadi itu dia tangisannya Putri Duyung. Masalah ya? Ya, simbol betul. gitu, bahwa mutiara itu adalah semakin lama dia akan semakin kuat gitu. Betul. Jadi dia juga simbol sebuah cinta sejati gitu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa cinta dia semakin hari semakin kuat, semakin hebat, dan semakin seperti mutiara gitu di lautan. Betul. Walaupun gitu ternyata dia memiliki kehidupan yang bahagia dengan suaminya, setidaknya di media gitu kan. Tetapi ternyata anak-anaknya tidak bisa mengikuti jejaknya. Itu yang sebenarnya netizen itu harapkan, betapa menginginkan waktu itu. Ini kan kita netizen itu berandai-andai gitu. Seandainya Lady Di yang menjadi permaisuri gitu, dia adalah seorang perempuan yang cantik, sederhana, luar biasa, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Gitu. Tetapi seperti itu. Tetapi itunya, nah itu yang diomongin. Kalau tadi kan bilang kalau netizen Indonesia yang Mbak Rustika itu senengnya sama Pangeran William dan juga Kate Middleton. Apa sih yang paling disukai dari mereka? Kisah cintanya, gayanya mereka yang paling suka diomongin nih, atau apanya? Semuanya, tapi terutama memang kisah cintanya ya nomor satu gitu kan. Kate kan juga seperti mewakili Putri Diana yang dia tuh cantik, sederhana, gak neko-neko, dan dia orang yang humble gitu. Dia tahu tempatnya gitu. Dia tahu bahwa masuk ke sebuah keluarga kerajaan itu tidak mudah gitu kan, dengan segala aturan, dan dia ikutin semua. Dan lihat dong fashionnya luar biasa gitu, dan sering sekali menjadi incaran gitu ya kaum fashionista gitu ya terhadap gaya fashionnya si Kate, dan bagaimana dia menata rambutnya, bagaimana dia terkait dia dengan anak-anaknya, itu kan semuanya indah gitu. Dan mereka juga kehidupan mereka baik-baik saja. Itu yang menjadi netizen Indonesia tuh seneng banget. Kan kita bicara lagi tentang mimpi, tentang Cinderella gitu, dan mereka tuh mewakili semuanya. Dan
memang netizen Indonesia seperti yang disampaikan Mbak Wulan itu, dia berharap sekali gitu supaya kenapa ya nggak langsung aja William sama Kate gitu. Iya, karena kan bilangnya seperti itu ya, sempat waktu itu juga ada berita, mungkin lebih ke rumor ya, bahwa ternyata nantinya yang akan langsung menjadi raja adalah Pangeran William gitu. Tapi ternyata tidak. Nah, itu sempat menjadi gonjang-ganjing juga. Tapi mungkin sempat ramai nggak sih Mbak, kemarin prosesinya kan banyak banget nih. Jadi sampai yang ingin melayat lah istilahnya gitu. Betul. Ya. Antriannya sampai 24 jam. Ya, bahkan tokoh-tokoh seperti David Beckham, Cristiano Ronaldo. Betul. Saya kalau mungkin antrian di situ, saya ajak mereka makan dulu. 12 jam makan dulu ya Bang. Gitu Sambil kali. selfie, Sambil kan? selfie, mungkin bikin vlog gitu Oh ya. iya, bikin konten ya. Bikin konten pokoknya gitu. Tapi kalau di sini ngomongin itu juga nggak sih? Iya, tapi tidak sebanyak itu karena netizen Indonesia tuh suka dengan isu-isu drama yang berkembang gitu. Apalagi beberapa misalnya ya postingan itu memicu kontroversi. Nah, memicu kontroversi itu apa? Jadi engagement terbesar itu yang pertama adalah cerita tentang Putri Diana gitu. Bagaimana dia dari sekarang dari kecil sampai dia menjadi ratu dan kemudian dia dikhianati oleh suaminya gitu. Nah, ada satu lagi nih cuitan postingan yang terbesar juga di TikTok. Nah, dia tuh bicara soal Camilla. Dia bicara soal cinta pertama gitu loh. Bahwa cinta pertama itu abadi gitu. Nah, akhirnya netizen juga menyerbu ini. Terjadilah itu perdebatan gitu. Jadi ini bicara tentang cinta sejati dan yang satu lagi kan kita tahu kan kalau ada orang ketiga dalam sebuah pernikahan di Indonesia itu pasti dia akan dibully gitu. Itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia sendiri lebih senang dengan dramanya. Jadi yang dibahas itu lebih ke dramanya. Betul sementara sekali. kalau orang netizen di luar negeri lebih kepada situasi mereka dan juga konfliknya gitu. Jadi misalnya ya netizen luar negeri itu mereka lebih menyorot terkait dengan konflik antara tadi yang 4 orang tadi kan gitu, ada problem kan Fab 4 itu. Nah, ternyata terus kedua adalah terkait dengan isu yang kemarin misalnya tuh Pangeran Harry itu tidak boleh menggunakan seragam militer. Kemudian juga isu bahwa nanti pada saat resepsi itu mereka tidak boleh hadir karena dia kan sudah menjadi anggota biasa gitu. Tapi ternyata gitu kemarin Pangeran Harry akhirnya dia menggunakan seragam militer gitu dan kemudian bersama dengan Pangeran William ya, dia berada di kaki neneknya lah istilahnya. Pangeran William berada di kepala neneknya. Ya namanya juga cucu gitu ya. Terus kemudian ngelihat bagaimana netizen itu terbawa ketika mereka sedang mengantarkan neneknya. Jadi mereka sedang berbaris gitu kan. Nah itu mereka melihat ekspresi masing-masing gitu. Kita juga akan membacakan beberapa komentar dan juga doa dan juga ucapan bela sungkawa dari rakyat Indonesia yang sedang menonton kami juga Mbak Rustika. Seperti ada dari siapa, Adie Suganda ya, dia mengatakan RIP Ratu Elizabeth ya. Lalu ada juga Paputungan ya, binti Arif Nela, damai di surga Ratu. Selanjutnya kita bisa lihat di situ dari mana saja ya. Memang ternyata warga Indonesia pun merasakan hal yang sama, kesedihan yang sama juga ya. Seperti Mbak Eti dari Minahasa Utara hadir, ya sudah memberikan hati-hati gitu, hati-hati. Neti Herawati, rest in peace Queen Elizabeth II. Jadi memang ternyata kita juga ikut merasakan gitu ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya tadi tuh tayangan menunjukkan gitu bahwa kamu akan tahu seberapa besar kamu dicintai rakyatmu ketika kamu sudah pergi. Nah, kita lihat betapa iring-iringan orang gitu menanti gitu, mereka mau mengantri sampai puluhan jam demi untuk memberikan penghormatan terakhir dan itu menunjukkan bahwa ternyata rakyat Inggris begitu merasa berduka gitu dan mereka harus memberikan penghormatan terakhir untuk ratu mereka gitu. Betul. Baru sih tadi bilang memang betul kita akan merasakan kehilangan seseorang kalau orangnya sudah pergi. Betul sekali gitu. Betul. Oke. Raja Wali, kata Raja Wali, teruskan dukungannya kepada siapa tuh? Ukraina, Inggris, London. Oke. Tadi kalau kita sempat lihat juga ya, waktu berjalan ada Kate Middleton, betul. Ada Meghan. Pasti lihat sepertinya Kate Middleton menggunakan kalung
Betul. Kalungnya tuh hampir mirip, apa jangan-jangan itu adalah kalungnya dari mendiang Lady Diana ya? Itu sebenarnya yang selalu menjadi percakapan juga gitu. Misalnya terkait dengan apa namanya perhiasan dari keluarga raja itu akhirnya kemana ya? Siapa yang akan diwariskan? Nah seperti itu. Nah kita tadi lihat gitu, mungkin orang berandai-andai, bener nggak sih itu punya Lady Di gitu? Bisa jadi masuknya kan ke Kate gitu. Mungkin ya. Bisa Tapi yang jadi. saya tahu dan yang saya baca bahwa untuk warisan cincin tunangan dari Pangeran Philip tentunya akan diberikan ke anaknya langsung, yaitu Princess Anna ya. Wow, itu. Iya, Princess Anna akan diberikan cincin. Ya karena peninggalan dari ibu ya, dari ayah lah istilahnya, dari mertuanya Ratu Elizabeth gitu diturunkannya ke anaknya. Betul sekali gitu. Oke, itu tadi beberapa komentar dari netizen. Pastinya kita juga mengucapkan bela sungkawa juga ya. Walaupun kalau kata orang tuh mungkin jauh di mata tapi dekat di hati gitu ya. Lalu di media sosial apalagi ya dibahas sebenarnya Mbak Rustika yang mungkin menjadi apa ya concern gitu loh untuk orang-orang Indonesia? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal Ratu Elizabeth itu adalah kita belajar tentang seorang perempuan yang dia berdaya gitu ya, dia powerful gitu ya selama bertahun-tahun dan dia selalu terlihat sempurna gitu dalam segala penampilannya gitu. Nah itu adalah catatan gitu ya kita terkait sama dia gitu dan bagaimana dia selalu memberikan impresi gitu yang baik kepada seluruh dunia gitu ya. Dia selalu menebarkan senyumnya, tawanya gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang kita bisa belajar dari dia dan bahwa kita tidak pernah berhenti untuk berusaha untuk bisa meraih apa yang kita harapkan gitu. Dan kita tahu bahwa Ratu Elizabeth itu dia belajar dari nol gitu. Semua dia pelajarin gitu. Mulai dari montir, kemudian ketika dia menjadi raja dalam usia yang sangat muda, dia terus belajar gitu. Dalam dinamika politik dan geopolitik internasional gitu. Dan dia masih terus sampai sekarang dan hampir seluruh pemimpin dunia memberikan hormat ke Ratu Elizabeth gitu. Kalau untuk kita bisa lihat di sini emosi dari netizen Indonesia sendiri, sebenarnya lebih ke arah mana? Nah sebenarnya itu ketika kita bicara soal emosi netizen Indonesia, kita tahu bahwa emosi terbesar adalah sadness. Jadi sedih gitu. Mereka mengucapkan bela sungkawa gitu. Karena walaupun Ratu Elizabeth itu mungkin di mata milenial itu jauh, tapi ketika Ratu Elizabeth itu nggak ada, netizen tuh merasakan gitu betapa sedihnya mereka ketika dia kehilangan salah satu figur perempuan berdaya dunia. Bahwa sebenarnya wanita itu juga bisa menjadi pemimpin. Ya kan, pada dasar 70 tahun waktu yang cukup lama, bahkan lama sekali ya. Betul sekali, dan bagaimana dia bisa mengendalikan karena kan dia adalah di negara persemakmuran kan gitu, di bawahnya banyak negara dan sebenarnya memang menjadi catatan netizen internasional kan gitu. Sepeninggal ratu, bagaimana kondisi politik ke depan, bagaimana situasi negara persemakmuran ini menjadi percakapan juga gitu di kalangan terutama netizen internasional gitu. Kalau di netizen nasional sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, isu terbesar itu memang terkait sama Pangeran Charles, kemudian Lady Di gitu. Terus kalau dari sisi emosi bagaimana? Pertama tadi sedih gitu ya, kedua itu anticipation, jadi gimana ya nanti ke depannya gitu. Nah yang ketiga itu disgust gitu. Nah kenapa ada disgust di sini? Apakah disgust kepada Ratu Elizabeth? Tidak gitu. Sebenarnya kenapa dia muncul emosi negatif itu karena netizen itu seolah-olah dibawa kembali gitu ke masa lalu ketika ada kejadian terkait dengan perselingkuhan yang ada itu gitu. Jadi sebenarnya tuh arahnya ke sana gitu. Jadi seperti netizen emosi itu kayak diaduk-aduk kembali gitu, cerita-cerita tentang Lady Di gitu, kemudian muncul lagi dengan wajahnya, senyumnya, dengan gemerlapnya, betul sekali gitu. Jadi lagi mungkin mengenai bagaimana sih kalau akun-akun sekarang yang justru mungkin membahas mengenai pemakaman ratu, kematian Ratu Elizabeth II ini lebih ke umur berapa sebenarnya? Nah itu menarik ya. Jadi ketika bicara soal Ratu Elizabeth itu netizen yang merespon itu dari 18 tahun sampai 55 tahun. 18 hingga 55 iya, tahun. Betul. Biasanya kalau yang usianya udah 55 tahun itu mereka udah jarang tuh 45, 55 udah mulai jarang gitu kan ngeposting. Tapi ternyata terkait dengan Ratu Elizabeth mereka tetap ikutan ngeposting gitu. Jadi
Ratu Elizabeth ternyata ada di hati seluruh usia gitu kan. Dan juga di Indonesia persebarannya tuh luar biasa gitu. Jadi biasanya tuh kan kalau kita ngelihat bahwa Ratu Elizabeth adalah satu isu elitis, ternyata enggak gitu. Karena netizen yang merespon itu dari Sabang sampai Merauke ibaratnya begitu. Dengan wilayah Jawa Barat paling banyak gitu kan. Justru Jawa Barat paling banyak. Bukan gitu. DKI Jakarta ya? Bukan, nomor 1 justru Jawa Barat gitu. Dan mereka tertarik gitu ya dengan apa yang terjadi di dalam pemakaman ini, dan kemudian juga reuni mereka terkait sama Ratu Elizabeth gitu. Jadi kan bisa jadi ini kan kita bercerita tentang kerajaan dan lain-lain gitu. Jadi sesuatu yang indah gitu, dan kemudian cerita tentang Cinderella yang tadi saya ceritakan gitu. Jadi ini menarik karena dia tuh hampir dari seluruh masyarakat itu merespon semua gitu. Berarti ini benar-benar yang dibahas juga sama netizen Indonesia adalah tentang cerita. Tentang cerita. Di Indonesia sukanya yang cerita. Cerita, drama, sesuatu yang sifatnya mimpi kayak gitu. Dan apa yang kita lihat tadi itu kan sesuatu prosesi yang sebenarnya dalam tanda petik itu indah gitu kan. Perjalanannya, prosesnya gitu. Dari sisi fashionnya gitu kan. Dari sisi upacaranya itu kan semuanya indah gitu kan. Betul. Sama mungkin kalau ngomongin fashionnya Ratu Elizabeth gitu ya, yang sangat terkenal adalah Ratu selalu memakai topi. Dan juga kita bisa bilang tas tas tangan ya. Tas jinjing ya bilangnya. Betul. Gitu ya. Yang katanya kalau tas ini tuh punya beberapa kode dari sang ratu gitu ya, untuk ke penjaganya gitu. Kalau udah ratu udah nggak senang, tasnya dia taruh. Ya kan di lantai gitu. Betul. Ya Mbak Rustika ya. Jadi kita bisa belajar sebenarnya dari situ. Jadi kalau kita itu sebenarnya adalah salah satu contoh bagaimana ratu itu bisa menjaga situasi itu kan ketika dia sedang melakukan perjamuan atau apapun gitu, ketika dia merasa tidak nyaman gitu, dia tidak menyampaikan itu melalui ekspresinya. Jadi betul-betul bagaimana dia bisa membuat everybody happy lah gitu berhadapan dengan dia gitu kan. Nah tetapi orang-orang di sekelilingnya tahu ketika ratu sudah meletakkan tangan misalnya, ketika ratu sudah meletakkan tas di bawah, itu sebuah kode bahwa ratu kurang menyukai misalnya seperti itu. Gitu, sehingga semuanya tuh berlangsung dengan sangat harmonis gitu. Nah bicara soal tas itu juga menarik, namanya juga netizen Indonesia ya gitu kan. Jadi kan ada beberapa foto gitu ya dari ratu yang dia sedang membuka tas gitu. Netizen tuh penasaran gitu, isinya itu apa sebenarnya gitu. Nah kalau netizen Indonesia kemudian dia berandai-andai gitu, oh kalau itu ada di saya itu pasti di dalamnya tuh ada obat sakit kepala atau tolak angin gitu supaya tidak masuk angin karena beliau kan sudah senior gitu. Dan ternyata cerita tentang tas ini menjadi salah satu isu yang dia menggerakkan netizen juga gitu. Mereka berandai-andai gitu, apa ya tasnya gitu. Kalau Mbak Rustika berandai-andai, kalau Mbak Rustika pakai tasnya ratu, apa isi di dalamnya? Kalau saya pasti minyak sama seperti ratu karena usianya kan betul supaya tidak sakit kan gitu. Harus itu ada pulpen gitu kan. Udah pasti dompet. Itu pasti. Tapi gitu. yang saya tahu ternyata isinya itu hanya beberapa lembar uang saja ya sang ratu ketika sang ratu ini mau memberikan di gereja. Gitu. Dan juga handphone ketika sang ratu ini mau menelepon cucu-cucunya ternyata. Ya namanya juga nenek ya, kangen sama anak, kangen sama cucu. Jadi hanya itu aja. Kalau kita, ya ampun mungkin kalau tas saya begitu dibuka, begitu ngeliat ke dalam, wow, berantakan rimba. Tapi kalau ratu cukup seperti itu saja gitu isinya ya Mbak. Dan ratu adalah seorang yang sangat disiplin. Ya kan, kita lihat gitu. Ya mungkin karena dia seorang ratu ya, dan kita juga sebenarnya bisa belajar juga dari situ gitu. Bagaimana dia menata fashionnya, penampilannya gitu, mulai dari sepatu sampai mahkota yang dikenakan. Dan kabarnya juga mahkota-mahkota atau pilihan warna yang dipakai itu pun semua sudah ada story-nya. Dia harus pakai ini gitu. Ketika ditanya gitu ya oleh seorang wartawan terkait sama fashionnya, dia cuma bilang bahwa dia tidak akan pernah pakai krem. Itu doang. Kenapa ya? Warna itu gitu, karena dia menganggap ada hal yang hanya itu aja yang dia pinginkan gitu. Jadi dia selalu dengan warna-warna itu, dan kita lihat dia adalah orang yang selalu menjaga keharmonisan dengan cara apa? Lihat aja gitu bagaimana dia menampilkan dirinya melalui fashionnya itu betul harmonis dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Gitu. Betul. Sampai pilihan toppingnya, pilihan aksesorisnya gitu. Dan kalau kita bicara soal aksesoris itu adalah salah satu hal yang juga netizen soroti gitu. Siapa yang dapat
warisan dari situ gitu. Tapi di sisi lain juga ada juga yang menyampaikan bahwa di antara sekian banyak perusahaan perhiasan ratu itu, ratu seringkali meminjamkan dalam tanda petik gitu kepada pihak keluarganya gitu. Dipinjamkan berarti harus dibalikin lagi ya, Iya. Mbak Rustika ya. Namanya juga dipinjemin. Nah itu, tapi ratu sudah tidak ada. Nah, jadi Akan kemanakah? Nah, apalagi salah ratu satunya cuma itu ya, cuma bawa cincin kawin sama mutiara. Nah, yang lainnya Betul. sebanyak itu Nah, kemana yang sih, Mbak? salah satu yang menjadi perdebatan di kalangan netizen itu adalah terkait sama mahkota. Nanti akan menurunnya ke siapa ya gitu. Nah, tapi ternyata ada satu berita yang menyatakan bahwa mahkota ratu itulah yang akan dikenakan oleh Camilla. Akan dikenakan oleh Camilla. Betul. Wow, Camilla. Jadi nanti menurut salah satu sources lah ya, Mbak ya, yang akan mengenakan adalah Camilla. Berbicara juga mungkin mengenai Raja Charles yang juga sekarang sudah menduduki tahtanya gitu ya. Kalau dulu lagunya adalah God Save the Queen, tapi sekarang lagunya adalah God Save the King, dan itu memang juga sudah dirubah ya. Betul, Mbak? Sudah mulai muncul gitu ya, udah harus mengubah, dan itu pasti gampang susah sih karena kan sesuatu liriknya juga harus dirubah ya kan, karena banyak yang berubah. Apalagi sih perubahan-perubahan semenjak Raja Charles ini memimpin nih. Ada perubahan-perubahan tertentu nggak sih yang netizen mungkin lihat atau dibicarakan oleh netizen selain bolpen ya yang iya betul sekali. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa hal gitu ya. Jadi netizen itu sudah disadarkan gitu loh. Apapun yang kalian sampaikan, apapun yang kalian komentari gitu loh, bahwa sejarah menunjukkan bahwa Pangeran Charles lah yang akhirnya menjadi raja, dan dia bersama dengan putri permaisurinya adalah Camilla gitu. Yang mungkin sesuatu yang tidak sesuai gitu dengan harapan netizen misalnya gitu kan gitu, karena bagaimanapun situasi itu netizen yang tadi saya sampaikan masih belum move on gitu sampai sekarang gitu. Jadi itu yang membuat bahwa masyarakat harus sadar gitu bahwa raja kita sudah berganti dan kita punya permaisuri yang baru yang bernama Camilla. Nah, mungkin juga kalau untuk warga Indonesia, kalau misalkan netizen Indonesia lah ya, yang mungkin juga masih belum move on, loh kita nggak di Inggris, kita di Indonesia, ingat itu aja. Mau kita keluar seperti apa juga, ya sudah terjadi ya, dan pada akhirnya memang ya garis keturunannya harus langsung ke Raja Charles untuk saat ini sekali, seperti itu. Oke, baik kalau begitu terima kasih sekali Mbak Rustika atas obrolan kita hari ini ya.